ulama telah sepakat bahwasanya hadis adalah sumber hukum Islam yang utama setelah Al-Quran. Maka darinya setiap aktivitas dan gerak umat harus dilandaskan oleh Al-Quran dan hadis. Terlebih jika muncul permasalahan dan problem di tengah-tengah masyarakat, maka pastinya harus dicari solusi, dan solusi terbaik adalah solusi yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Namun sangat disayangkan, hadis yang benar-benar dari Rasulullah SAW dinodai dengan timbulnya hadis maudhu atau hadis palsu yang sengaja dibuat orang-orang tertentu dengan motif dan tujuan beraneka ragam. Tentu ini merupakan suatu konflik dan permasalahan di dalam umat Islam yang harus dipecahkan. Terlebih pada masa ini, masa yang dikenal dengan apa yang namanya sosial media atau sosmed, yang memudahkan sekali berita menyebar kemana-mana dan di mana-mana, termasuk adalah hadis maudhu. Mudah sekali menyebar di WhatsApp, Facebook, website, dan lain-lainnya. Maka dari itu kami di sini nanti akan menjelaskan tentang definisi hadis maudhu, faktor yang melatar belakangi timbulnya hadis maudhu, akibat dari penyebaran hadis maudhu, dan yang terakhir cara penanggulangan penyebaran hadis-hadis maudhu. Sebelumnya ngopi dulu biar otaknya itu encer ya. Definisi dari hadis maudhu. Maudhu berasal dari fi'il madi wadhu'a yang berarti ikhtilaq atau dibuat-buat, atau juga bisa berarti al-mukhtalaq al-masnu', yaitu sesuatu yang diciptakan dan dibuat-buat. Namun menurut istilah hadis maudhu adalah manusiba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ikhtilaqan wa kadban mimma lam yaqulu aw yaqulu aw yuqirruhu, yaitu sesuatu atau hadis yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara diciptakan dan diada-adakan, dalam artian dusta, padahal beliau tidak pernah mengatakan, melakukan, ataupun menetapkannya. Faktor yang melatar belakangi timbulnya hadis maudhu. Ada banyak faktor yang melatar belakanginya, diantaranya adalah faktor politik, faktor kebencian dan permusuhan, faktor kebodohan, popularitas, dan ekonomi. Faktor politik, semenjak wafat Rasulullah sering sekali terjadi perpecahan di umat Islam. Maka darinya terbentuk golongan Khawarij, Syiah, dan lain-lainnya. Mereka membuat hadis dengan tujuan untuk memperkuat kelompoknya masing-masing. Yang kedua adalah permusuhan dan kebencian. Umat non-Islam iri melihat keberhasilan dakwah Islam. Mereka membuat hadis palsu dengan tujuan merusak kemurnian ajaran agama Islam. Seperti saja hadis yang dibuat-buat al-badindanu syifa'u kulli syai'in. Terong adalah obat dari segala macam penyakit. Nah, ini kan gak masuk jikalau kita pakai akal sehat. Yang ketiga adalah faktor kebodohan. Faktor kebodohan, mereka yang suka beramal banyak namun kurangnya ilmu pengetahuan membuat hadis agar mengajak orang-orang beramal lebih. Nah, ini biasanya ciri-cirinya menjanjikan pahala yang besar terhadap perbuatan yang kecil. Memang tujuannya benar, tapi caranya yang salah. Kemudian faktor popularitas dan ekonomi. Faktor popularitas, mereka yang suka berbicara di depan masyarakat membuat hadis agar dapat perhatian penuh dari masyarakat. Dan ekonomi, semisal saja penjual atau pedagang ayam membuat hadis atikul abyad habibi wa habibu habibi Jibril, yaitu ayam putih adalah kekasihku dan kekasihnya kekasihku atau Jibril. Nah, itu ketika disandarkan kepada Rasulullah itu kan tidak masuk akal. Karena apa hubungannya ayam dengan Rasul itu? Hukum meriwayatkan hadis maudhu. Hadis maudhu haram untuk meriwayatkannya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta terhadapku dengan sengaja, maka hendaknya dia menempati tempatnya di neraka. Hadis riwayat Bukhari. Akibat yang ditimbulkan karena munculnya hadis maudhu
atau palsu. Yang pertama, memunculkan atau mempertajam perpecahan di umat Islam. Golongan atau madhab-madhab tertentu yang memiliki perbedaan pendapat akan membuat hadis maudhu atau palsu yang menyerang satu sama lain, merendahkan satu sama lain. Tentunya ini tidak diharapkan dalam Islam karena bertentangan dengan perintah Allah dalam Qur'annya, yaitu wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian semua kepada tali atau agama Allah, dan janganlah kalian semua bercerai-berai. Yang kedua adalah mencemari pribadi Rasulullah. Hadis maudhu atau palsu yang tidak masuk di akal sehat, tidak sesuai logika yang benar dan fakta yang ada, akan mencemari pribadi Rasulullah sebagai manusia yang paling sempurna. Yang ketiga adalah mengaburkan pemahaman terhadap Islam. Hadis palsu yang tidak sesuai dengan ajaran Islam pastinya mengaburkan ajaran agama Islam, sehingga bisa saja Islam tidak lagi diakui dan dipercaya sebagai agama fitrah yang bisa membimbing manusia kepada untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Yang keempat adalah melemahkan jiwa dan semangat keislaman. Kesalahpahaman pastinya akan menimbulkan keraguan dan kebimbangan, maka darinya akan melemah jiwa dan semangat keislaman, sehingga bisa saja Islam tidak lagi disegani oleh yang lain. Cara penanggulangan penyebaran hadis maudhu atau palsu di sini setidaknya memerlukan 3 peran. Yang pertama adalah penyebar atau orang yang menyebarkan hadis maudhu, orang yang disebar, dan ahli ilmu. Penyebar memang biasanya berniat baik, menyebarkan hadis Rasul kepada khalayak umum. Namun disayangkan terkadang hadis yang disebarkan adalah hadis yang tidak valid. Maka dari itu penyebar sebelum men-share seharusnya selektif dalam hadis-hadis yang di-share dan mengecek terlebih dahulu kesahihan hadis tersebut. Paling tidak ketika tidak mempunyai ilmu tentang bidang itu, menanyakannya kepada yang ahli dalam bidang tersebut. Yang kedua adalah orang yang menerima sebaran. Nah, ini seharusnya tidak boleh langsung percaya dan langsung men-share lagi gitu. Seharusnya mencek kebenaran hadis tersebut, entah itu melalui mengecek langsung di kitab aslinya atau menanyakan kepada ahli ilmu. Nah, yang ketiga ini yang ahli ilmu. Ahli ilmu adalah orang yang mempunyai ilmu dalam bidang tersebut. Seperti menurut saya mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir seharusnya mempunyai ilmu dalam bidang kajian hadis gitu. Nah, solusi yang bisa dibuat itu sangat banyak. Seperti yang pertama, menyebarkan bahaya penyebaran hadis maudhu atau palsu, entah itu melalui ceramah, kajian-kajian, WhatsApp, dan yang lain-lainnya. Yang kedua adalah sesering mungkin menyebarkan hadis sahih kepada khalayak umum, karena hadis palsu muncul karena kurangnya menyebar hadis sahih. Yang ketiga adalah membuat forum atau grup WhatsApp, grup online lainnya, website dan lainnya yang fokus mengkaji hadis yang tersebar di masyarakat. Nah, itu contoh-contoh kecil penanggulangan penyebaran hadis